Nama saya Sheryl Aurelia, NIM 1924 10 dari Prodi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Komaria, NIM 1924 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir untuk tugas mata kuliah PBO1 kelompok kami. Dengan judul aplikasi cek dulu sebagai sarana informasi untuk perencanaan liburan. Dengan tim penyusun, yang pertama ada Fida Komaria, NIM 1924 dan juga saya sendiri, Sheryl Aurelia, NIM 1924 Yang pertama, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Dilatar belakangi oleh Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kekayaan alam yang indah. Namun, juga tidak sedikit tempat atau daerah di Indonesia yang belum tereksplorasi kekayaan alamnya. Salah satu hal yang menyebabkan banyaknya tempat atau daerah yang belum tereksplorasi adalah kurangnya pengetahuan dan informasi terkait tempat dan kondisi pada suatu daerah. Sementara itu, di lain sisi, teknologi yang semakin berkembang berdampak pada gaya hidup masyarakat. Saat ini, masyarakat menginginkan suatu kemudahan dalam setiap kegiatannya, termasuk untuk berlibur. Oleh karena itu, program ini dibuat untuk mempermudah masyarakat yang akan berlibur. Program ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi paket liburan dengan pilihan harga yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, ruang lingkup aplikasi. Aplikasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, terutama orang dewasa yang ingin merencanakan liburan entah bersama keluarga ataupun kerabatnya. Aplikasi kami dapat menampilkan daftar tempat wisata. Selain itu, aplikasi kami juga dapat menampilkan daftar harga hotel berdasarkan beberapa kategori dan juga kelas. Kemudian dapat menampilkan daftar tempat wisata berdasarkan kategori wisata dan juga letak daerah dari tempat wisata tersebut. Dengan begitu, aplikasi kami juga dapat dijadikan oleh mulai dari anak-anak hingga orang tua sebagai sarana informasi terkait berbagai tempat wisata di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga, distribusi tugas. Untuk penyelesaian tugas akhir ini, Fida Komaria, NIM 1093, lebih banyak berfokus pada pengerjaan coding dari program yang kami buat. Sedangkan saya, NIM 1091, lebih banyak berfokus pada pengerjaan laporan. Namun bukan berarti Fida tidak berkontribusi pada pembuatan laporan dan saya tidak berkontribusi pada proses coding, karena secara keseluruhan kami saling melengkapi dan mengkomunikasikan setiap hal, mulai dari awal perencanaan hingga akhirnya terrealisasi program ini. Bab 2, desain sistem. Yang pertama ada gambaran umum sistem. Pada program kami, pertama user akan menemui halaman beranda yang mana berisi tentang menu-menu yang ada pada program kami. Beberapa menu tersebut antara lain adalah menu daftar hotel, daftar tempat wisata, dan daftar paket wisata. Pada menu daftar hotel, terdapat fitur yang mana program akan menampilkan daftar hotel sesuai dengan kelas atau daerah yang diinputkan user. Kemudian pada menu tempat wisata, program akan menampilkan seluruh data wisata yang ada dan juga fitur di mana program dapat menampilkan data tempat wisata sesuai dengan kategori wisata yang diinputkan oleh user. Kemudian, pada program kami juga terdapat menu paket wisata yang menampilkan daftar paket wisata ke beberapa kota berikut dengan informasi harga, kapasitas, destinasi, dan juga fasilitas dari masing-masing paket wisata. Aktor lain dari program kami selain user adalah admin. Admin di sini selain dapat melihat data yang ada pada program, ia juga dapat menambahkan data. Jadi selain fitur yang tersebut di atas, juga terdapat fitur untuk menambahkan data, entah itu data hotel, data paket wisata, maupun data tempat wisata. Selain dapat menambah, admin juga dapat menghapus dan mengedit data. Berikut adalah bisnis proses model dan notasi. Yang pertama ada BPMN admin menambah data hotel dan user melihat data hotel. Yang kedua ada BPMN admin menambah data wisata dan user melihat data wisata. Dan yang ketiga ini adalah BPMN admin menambah data paket dan user melihat data paket.
Gambar keempat merupakan BPMN mengubah data oleh admin. Kemudian gambar kelima menghapus data oleh admin. Kemudian yang ketiga ada diagram objek. Gambar 6 menunjukkan diagram objek untuk entry data hotel yang dilakukan oleh admin. Kemudian gambar ketujuh menunjukkan objek diagram untuk entry data wisata oleh admin. Gambar 8 merupakan objek diagram entry data paket oleh admin. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Jadi program yang kami buat adalah program yang menampilkan daftar tempat wisata, daftar hotel, dan juga daftar paket wisata berikut dengan informasi terkaitnya. Dimaksudkan untuk mempermudah pengguna ketika hendak merencanakan liburan atau kunjungan ke beberapa kota di Indonesia. Di dalamnya terdapat berbagai informasi terkait data yang akan membantu pengguna untuk mengetahui berapa perkiraan biaya yang akan dibutuhkan atau yang harus dipersiapkan untuk berlibur. Selain itu, juga dapat menjadi sarana informasi bagi orang-orang yang mungkin belum tahu banyak soal tempat wisata yang ada di Indonesia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode dari program cek dulu yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Setelah kita menuliskan kode ini, maka kita lakukan run untuk program kita. Nah, bisa kita cek database-nya sudah ada di file yang sudah kita buat. Selanjutnya, di sini ada function untuk membuat tabel user, tabel wisata, tabel hotel, dan tabel paket yang dibutuhkan oleh data-data pada program kami. Untuk formatnya sendiri sama seperti membuat database pada umumnya, yaitu create table if not exist, nama tabelnya, lalu masukkan kolom-kolom yang kita butuhkan, beserta tipe data yang dibutuhkan. Lalu untuk menambahkan primary key, maka kita definisikan di akhir primary key yang kita gunakan adalah ID user, sehingga kita tuliskan primary key dalam kurung ID user auto increment. Dalam artian ID user ini tidak perlu kita inputkan, maka dia akan meng-auto terisi sendiri. Sama seperti untuk tabel-tabel yang lainnya. Lalu karena bisa kita lihat karena database kita masih kosong dan kita belum menjalankan function dari add tabel ini, maka terlebih dahulu kita jalankan add tabelnya. Setelah kita menuliskan function yang kita butuhkan untuk membuat tabel, selanjutnya kita lakukan run programnya. Setelah seperti ini, kita akan cek pada file database-nya apakah sudah berisi data atau belum. Dan database kita sudah berisi tabel yang kita butuhkan, beserta dengan kolom-kolom yang kita sudah inisialisasikan tadi. Selanjutnya kita akan lihat tabel-tabel di sini belum memiliki data-data. Lalu selanjutnya kita akan mengisi tabel-tabel yang sudah kita buat dengan data yang kita miliki awal. Ini adalah format untuk data-data awalnya. Selanjutnya kita akan menjalankan function untuk menambahkan data. Lalu kita jalankan programnya. Selanjutnya setelah data berhasil kita inputkan, kita lihat lagi ke database-nya apakah data tersebut sudah ada di database atau belum. Dan bisa kita lihat data tabel-tabelnya sudah terisi oleh data-data yang sudah kita masukkan. Kita bisa menghapus code ini karena kita sudah tidak membutuhkan code ini lagi. Lalu yang berikutnya adalah kita membuat akun admin terlebih dahulu. Ini
Di sini kita akan menginputkan admin terlebih dahulu dengan format seperti ini, lalu kita run programnya. Selanjutnya kita lihat pada database-nya. Di sini sudah ada data adminnya, lalu kita bisa menghapus kode ini. Selanjutnya kita masuk ke file admin.py. Ada kelas admin. Di file admin.py ada kelas admin dengan metode get username, get password, add admin, login, del admin, update, dan daftar data admin. Selain itu juga ada function untuk menu admin itu sendiri. Selain itu di file admin.py ini kita juga mengimport dari file-file lain, yaitu file hotel.py, tempat wisata.py, paket.py. Kita importkan untuk membuat menu admin. Selanjutnya di sini ada file hotel.py, kelas hotel dengan metode get nama, detail hotel, daftar hotel. Lalu ada kelas inheritance ke kelas hotel dengan metode daftar hotel. Ada juga kelas daerah inheritance ke kelas hotel. Kemudian ada kelas CRUD inheritance ke kelas hotel. Selain menggunakan inheritance, kami juga menggunakan polymorphism, yaitu overriding. Di sini dapat kita lihat dalam kelas hotel ada metode detail hotel, dan pada kelas ada metode daftar hotel dengan function yang berbeda. Ada metode daftar hotel dengan inisialisasi yang berbeda. Sama seperti pada kelas daerah, terdapat juga metode daftar hotel. Selanjutnya ada file tempat _wisata.py. Di sini digunakan untuk menginisialisasikan kelas wisata yang memiliki metode get nama, daftar wisata, detail wisata, dan juga kelas daerah yang inheritance ke kelas wisata. Ada metode daftar wisata, polymorphism dari daftar wisata pada kelas wisata. Ada juga kelas kategori yang juga polymorphism pada daftar wisata yang ada pada kelas wisata. Ada harga tiket, ada kelas harga tiket inheritance ke kelas wisata. Ada juga kelas CRUD inheritance ke kelas wisata dengan metode-metodenya. Nah, lalu ada file paket.py. Jadi kelas untuk paket.py sendiri kami menginisialisasikan kelas paket dengan metode get nama, list paket, dan create. Lalu ada juga metode update, delete, dan ada function menu _paket. Untuk file yang menu.py ini kami jadikan ini adalah menu utama dari program kami. Jadi menu.py ini mengimport admin hotel, paket, dan tempat wisata. Nah, dalam menu.py ini kami menginisialisasikan function open. Jadi function open ini akan dijalankan pertama kali ketika program kami dijalankan. Untuk menu-menunya kami sudah mengambil dari file-file yang sudah kita buat sebelumnya seperti admin.py. Pada admin.py kami sudah membuat function menu admin. Jadi menu admin ini akan berjalan ketika si pengguna atau si user sudah melakukan login terlebih dahulu, dan data username beserta password yang mereka masukkan itu sudah ada pada database. Ketika user menginputkan username dan password sesuai dengan yang ada pada database, maka user tersebut akan disebut sebagai admin, dan admin akan memiliki fitur-fitur yang tidak bisa dimiliki oleh pengguna yang bukan admin, seperti memperbarui daftar hotel, menghapus daftar hotel, menambahkan tempat wisata, memperbarui tempat wisata, menghapus tempat wisata, menambahkan paket wisata, memperbarui paket wisata, dan menghapus paket wisata. Itu adalah menu-menu yang hanya bisa diakses oleh admin yang memiliki username dan password yang sudah sesuai dengan database pada program kami.
Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.